Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denira Susilawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Di presentasi kali ini, kelompok kami akan mereview jurnal Sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Dewataprana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastukencana, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Prabu Siliwangi memiliki istri yang beragama Islam bernama Subang Larang. Darinya, Prabu Siliwangi memiliki anak Walang Sungsang, Rara Santang, dan lainnya, dan mereka semua beragama Islam. Prabu Siliwangi adalah seorang sosok Raja Sunda dengan pusat pemerintahan berada pada Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran sendiri adalah nama lain dari Kerajaan Sunda. Saat kerajaan ini beribu kota di kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran, yaitu di Bogor, Jawa Barat pada masa pemerintahan Sri Baduga. Kata Pakuan sendiri berasal dari kata Pakuan yang berarti kota. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati, seperti yang disebutkan dalam prasasti Sang Hyang Tapak. Prabu Siliwangi sendiri bukan merupakan nama Raja Sunda, melainkan sebuah julukan. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, sehingga juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Prabu Siliwangi wafat pada 31 Desember 1521 di Pakuan Pajajaran. Menurut tim sejarah Kodam Siliwangi, tahun 1968, masa pemerintah Prabu Siliwangi pada tahun 1474 sampai 1513. Namun menurut Sulyana, WH et al. Pada tahun 1482 sampai 1521, rata-rata penulis sejarah sepakat kekuasaan Raja Siliwangi ketika itu adalah Pakuan Pajajaran di wilayah Priangan Barat. Mungkin karena kepemimpinan yang mirip antara Prabu Wangi di Kawali Galuh dan Sri Baduga di Bogor dan sekitarnya. Beliau dijuluki pengganti Prabu Wangi alias Siliwangi. Kebesaran dan kejayaan yang dialami Pajajaran seperti yang dikemukakan K.F. Holi pada tahun 1969, meskipun hanya sepintas saja, namun dapatlah kita ketahui suasana masyarakat masa Pajajaran. Bila kita telaah, pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi hampir tidak terduga, karena demikian teraturnya mulai dari sistem pemerintahan, sistem agama, ilmu falak dan topografi, ilmu perang, ilmu pengetahuan, bahasa asing, dan kerajinan tangan seperti membatik. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara, dan yang kedua untuk lebih mengenal tentang sosok Prabu Siliwangi serta peranan beliau untuk kemajuan kerajaan Pajajaran. Dan yang ketiga, untuk menginformasikan tokoh Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja atau Ratu Jaya Dewata. Dan yang keempat, untuk mengenal tokoh Prabu Siliwangi sebagai tokoh sejarah. Responden penelitian. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi responden adalah Jurnal Sejarah Prabu Siliwangi dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu hasil dari kolaborasi sejumlah sumber, diantaranya Purwakacaruban, Naskan Pamarican, Waruga Jagat, Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Babad Siliwangi, yang dilakukan oleh Soleh Dana Sasmita. Yang tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah Prabu Siliwangi itu hanya satu dan identik dengan tokoh raja yang bernama Prabu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja yang berkuasa sebagai kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521. Responden penelitian.
Yang sudah jelas dari persoalan ini adalah bahwa nama Prabu Siliwangi itu merupakan bukan nama sejati. Namun, nama Prabu Siliwangi ini hanyalah nama julukan atau nama gelar. Poin yang menarik dari tokoh Prabu Siliwangi ini identik dengan tokoh raja yang mana? Mengenai hal ini ternyata mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa Prabu Siliwangi itu banyak. Undang Adasa tahun 2011 ayat 32. Dan menurut pendapat yang kedua bahwa Prabu Siliwangi itu hanya satu. Namun tokoh identik dari Prabu Siliwangi itu adalah Prabu Jayadewata. Menurut pendapat ini adalah menurut ayat Rohaedi dalam Sumadio tahun 1993 ayat 394. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi yang telah diambil dari catatan peristiwa yang sudah berlalu, yaitu catatan dan jurnal harian, sejarah, cerita, dan biografi tokoh. Peneliti ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti. Kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Untuk mencapai semua tujuan peneliti perlu menentukan secara tepat jenis data atau informasi yang dibutuhkan, karena dapat membantu peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori respon yang sesuai. Jenis data yang peneliti gunakan adalah yang ke-1, opini. Pertanyaan tentang opini menanyakan orang apa yang mereka pikir tentang satu isu atau kejadian. Yang kedua, fakta. Pertanyaan tentang fakta berhubungan dengan apa yang diketahui dan karakteristik responden atau latar belakang responden. Yang ketiga, pengetahuan. Pertanyaan tentang pengetahuan berkenaan dengan apa yang orang ketahui dalam satu bidang atau satu topik, kedalaman atau akurasi dan informasi. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian. Penelitian ini menghimpun dari beberapa jurnal yang kami baca. Teks tersebut yakni jurnal yang pertama menjelaskan tentang Prabu Siliwangi yang seorang sasak raja Sunda dengan pusat pemerintahan berada pada Pakuan Pajajaran. Jurnal yang kedua menjelaskan tentang kerajaan Pakuan Pajajaran dan asal-usul pemerintahannya. Kesimpulannya ialah Prabu Siliwangi adalah seorang sosok raja Sunda dengan pusat pemerintahan berada pada Pakuan Pajajaran. Kata Pakuan sendiri berasal dari kata Pakuwan yang berarti kota. Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Putra, Prabu Dewa Niskala Putra, Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, lahir pada 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Bila kita telah pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, hampir tidak terduga. Karena demikian teraturnya mulai dari sistem pemerintahan, sistem agama, ilmu fatak dan topografi, ilmu perang, ilmu pengetahuan, bahasa asing, dan kerajinan tangan seperti membatik. Masa pemerintahan Sri Banduga disebut juga masa Gemuh Pakuan, yaitu kota Pakuan berpenduduk banyak. Slide selanjutnya yaitu alasan yang melatar belakangi penelitian dari jurnal, yaitu untuk lebih mengenal Prabu Siliwangi sebagai tokoh sejarah serta
peranannya adalah membangun kerajaan Pajajaran. Meskipun wujud visual Prabu Siliwangi tidak didukung oleh bukti-bukti empirik yang memadai pada masanya, namun tetap memiliki kebenaran objektif dan rasionalitas historiografis. Wujud visual itu tidak hanya manifestasi dari pemahaman kultural atas ciri-ciri Prabu Siliwangi yang terekam dalam memori kolektif masyarakat pendukungnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya adalah isi dari jurnal singkat, padat, dan jelas. Penggunaan kata yang tepat dan baku, menerapkan kerapihan dalam penulisan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah atau jurnal, menyertakan daftar pustaka. Kekurangannya adalah tidak memberitahukan deskripsi secara lengkap yang disertai gambar. Informasi yang diperoleh kurang lengkap.